فتحت القبر كرامك بالسر حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب إن الله يرد عليهم وبركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وعلى. أما بعد ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara, dalam surat Al-Mulk kita baca ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Yang mana ayat sebelumnya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah, kemudian Allah lemparkan mereka ke api neraka. Yang mana setiap lemparan ini itu ada gemuruh suara yang sangat luar biasa.
Dan kemudian dipertegas kembali, takadu tamayyazu, hampir meledak. Karena apa? Dengan kemarahannya. Jadi penghuni yang namanya ada di dalam neraka ini sangat luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Suaranya sudah gemuruh, bising, kemudian banyak teriakan suara-suara yang tidak indah. Kita nggak bisa membayangkan. Saya pernah masuk dalam salah satu sel penjara kelas apa yang di daerah Tangerang itu. Apa yang di daerah Tangerang tuh ada penjara. Saya masuk ke sana. Apa itu? Tiga Raksa yang sini di kota dia ada. Bukan yang Tiga Raksa sana. Tiga Raksa udah berapa kali juga masuk, ya kan? Tapi yang di sini ada, ini kota Tangerang. Kita Pemda situ. Nah, ini ada satu penjara, satu tempat yang satu sisi itu teriakan luar biasa. Saya merinding, benar-benar saya merinding itu. Saya waktu itu sama almarhumah juga, kemudian sama anak saya juga ada pernah. Jangan sampai kita pernah merasakan hal yang demikian. Itu orang benar-benar teriak-teriak di dalam penjara. Ada yang jerit minta tolong, ada yang haus dia bilang, ada yang bilang keluarin gua. Tapi ada juga yang santai-santai di luar bermain, dia bertaman, ada yang kunjung datang juga dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini orang yang kita bisa membayangkan ketika dilemparkan mereka ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan jeritan yang sangat luar biasa. Karena kemarin kita sudah sampaikan fabaddalnahum bujuludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kita ini nanti dilemparkan ke dalam neraka itu dalam keadaan utuh seperti ini. Kemudian apa? Hancur. Kemudian dikembalikan lagi tubuh lagi, kemudian apa? Dilemparkan lagi. Ini firman Allah yang sangat jelas adalah fabaddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Allah akan gantikan kulit yang lain setelah kebakar, diganti lagi. Untuk apa? Mereka merasakan apa? Azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini adalah takadu tamayyazu minal ghaiz. Itu dilemparkan kemudian airnya itu bergelombang, bergejolak. Air yang panas ini bergejolak kembali. Kullama ulqiya fiha. Kemudian apa? Ketika setiap dilemparkan mereka ke api neraka, faujun sa'alahum khazanatuha, yang mana itu bagaikan ombak. Jadi kalau dilempar datang bleng lagi, dilempar bleng lagi, seperti itu. Ini wa'iyadzubillah, kita nggak bisa membayangkan. Ini kalau kita ngelihat di waterbomb, ini kan kalau misalkan waterbomb kita lompat blur, ya kan, terjun lagi tempat apa, peluncur itu, kemudian apa, airnya meluap lagi. Nah begitupun gambaran Allah Subhanahu wa taala, fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Dikatakan apa? Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu? Jadi orang yang dilemparkan ke api neraka ini, dia dengar akan ayat-ayat Allah, dia dengar dan dia tahu firman Allah, dia tahu aturan-aturan Allah yang sudah melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Dikatakan ini akibat engkau. Apakah memang engkau sampai masuk ke dalam neraka ini karena engkau nggak pernah ngelihat ada yang dengerin nasihatan kamu? Apakah nggak pernah dengar ada nasihat yang menasihatkan kamu? Apakah nggak pernah engkau mengkaji akan ilmunya Allah? Jadi apa? Seolah-olah dipertanyakan kembali, kenapa kok engkau bisa datang ke sini? Sebenarnya bukan tempatmu di sini. Karena apa? Dia mengaku beriman, hanya sebatas imannya saja. Saya beriman, ya, saya orang Islam. Tapi sholatnya diabaikan, puasanya ditinggalkan, zakatnya diabaikan. Kamu tahu gak itu sih? Ada gak sih yang aturan itu? Sebenarnya engkau orang yang beriman, nggak pantas engkau masuk di neraka, nggak pantas. Kata, ada gak yang mengingatkan kamu? Ada. Kemudian dikatakan apa? Qalu bala. Mereka berkata ada yang ngingetin. Setiap malam Rabu ada kajian, setiap malam Senin ada kajian, setiap malam Jumat ada kajian, setiap malam Sabtu ada pengajian, setiap Sabtu pagi ada pengajian, hari Ahad pagi ada
Ada yang mengingatkan, terus ada yang mengingatkan. Tetapi apa? Qalu bala qad ja'ana nadhir, sungguh ya Tuhan kami, ada yang mengingatkan kepada kami, ada yang mengingatkan kepada kami. Salat jangan ditinggalkan ya, iya. Puasa jangan ditinggalkan kan, iya. Saya tahu, tapi apa? Banyak yang dilalaikan, banyak yang diabaikan, banyak yang tidak dipedulikan. Balakan nadir fakadzabna, kami ini mendustakannya, membiarkannya, mengabaikannya, mengacuhkannya, tidak pedulikannya. Fakadzabna, ini firman Allah Subhanahu wa taala, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Sungguh katanya Allah sudah turunkan kepada kami daripada sesuatu yang sangat bernilai. Kita saat ini memang ya kita tahu semua hukum-hukum kita tahu, tapi kebanyakan kita menganggap enteng, entar nanti Allah akan berikan ganjarannya. Dimana ketika kita sudah merasakan liyadukul adab, setelah kita merasakan azab tersebut, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa? Apa yang kita sudah perbuat di muka bumi ini. Kita di dunia ini santai-santai aja, nggak ada yang kita rasakan. Kita mau sholat kek, mau enggak kek, silakan saja. Kita mau sedekah kek, kita mau hadir ke majlis ilmu kek, itu nggak ada yang ngomelin kok. Allah nggak rugi, sering sekali sampaikan, Allah nggak rugi kalau kita nggak sholat. Allah nggak rugi, Allah nggak akan miskin jika kita nggak berzakat. Allah nggak merasa terhina jika kita nggak ingin mengkaji akan ilmu-ilmunya. Nggak ada hinanya bagi Allah. Tapi apa? Yang justru nanti akan dikhawatirkan menjadikan satu penyesalan. Kapan penyesalannya? Ketika kita sudah nanti meninggal dunia, apa yang kita bawa? Itu dalam mukaddimah selalu saya ngomong, saya berbicarakan, mudah-mudahan ini harapan kita, apa yang kita lakukan akan menjadikan ladang ibadah kita, ladang amal soleh kita, sebagai pengampunan setiap langkah yang kita lakukan. Dosa-dosa kita begitu banyak. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini adalah sebagai manifestasi dalam kehidupan kita. Kita duduk di majelis paling 2 jam, duduk di tempat yang lain, duduk di tempat usaha, berapa jam kita? Lebih daripada itu semuanya. Ini hanya mengingatkan, dalam surat Al-Mulk ini ada mengingatkan manusia agar tidak lalai dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah in antum illa fi dhalalin kabir. Sungguh jika orang yang melakukan hal demikian, dia tahu aturan Allah tapi dia abaikan, dia diamkan, dia cuekkan, maka ini adalah merupakan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh mereka orang-orang yang demikian itu fi dhalalim mubin, kecuali dia di dalam sesat yang sangat nyata. Mudah-mudahan sebentar kita kaji 2 ayat ini akan mengingatkan diri kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, kekuatan kita di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha kita untuk menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَاغْفِرْ لَنَا يَا أَرْحَمَ الراحمين ارْحَمْنَا يا أَرْحَمَ الراحمين ارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا نَافِعًا وَارْزُقْنَا رِزْقًا حَلَالًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.